Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan bahagia ya. Kita di bab 571-575. Selamat bersantai. Bab 571. Aura kuat muncul di udara, menyebabkan surga bumi Yuan Qi melolong dan segala sesuatu dalam beberapa ribu mil gemetar ketakutan. Gaya ini sepertinya menyatu dengan alam semesta. Bagaimana dia bisa menyusul? Petik 2. Semua orang di dalam Blue CC Skyship dapat dengan jelas merasakan aura kerajaan besar Origin Core yang mendekat, dan kali ini, aura itu sedang menuju langsung ke arah mereka. Kabut lautan mulai memudar dan digantikan oleh cahaya berwarna hijau dan darah. Segala sesuatu dalam beberapa lusin mil langsung tertutup oleh cahaya ini, dan seluruh area tampaknya menjadi dunia lain. Di kedalaman samudra, kapal langit laut Blue Lightning berhenti bergerak dan menyembunyikan auranya sekali lagi. Peng, 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 hati semua pelaut dan Lulan Zhishui berdebar. Di dalam salah satu kabin, kami sudah ketahuan. Zhao Feng menghela nafas dan berdiri. Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Zhao Feng, saya tahu Anda di sana. Keluarlah dan mati. Petik 2. Suara pria yang dingin dan pendendam terdengar dari atas. Zhao Feng dan Lulan Zhishui sama-sama merasa seperti suara ini sudah akrab. So. Tiga asal realem aura berhenti di udara di atas Blue CC Skyship. Pembicaranya adalah Blue Lightning Pirate. Dari tiga Sovereigns, dia berdiri di sebelah kiri. Di sisi kanan ada raksasa berwajah hitam yang kultivasi telah mencapai tahap akhir, pada puncak-puncak kecil, Small Origin Core Realm. Orang di tengah adalah pria botak bertangan satu dengan tato hijau. Cahaya berwarna hijau dan darah berasal dari tubuhnya. Dia adalah Tuan Besar Inti Realm Dewa Sovereign. Untuk dapat mengubah lingkungan dan alam itu sendiri, jadi ini adalah kerajaan inti asal yang agung. Pada saat ini, Zhao Feng berhenti menghalangi mata spiritual dewanya dan melihat pemandangan di permukaan lautan. Dia kemudian menempatkan gambar di dalam benak Lulan Zhishui dan perusahaan. Itu dia adalah pemimpin bajak laut dari 10 bajak laut besar dan raja bajak laut dari bagian samudra tanpa batas ini, Dewa Husu. Petik 2. Lulan Zhishui berseru, Tuan Husu, pemimpin aliansi bajak laut. Hati para pelaut bergetar, dan mereka merasa seolah-olah mereka berdiri di atas tebing. Celepuk, satu atau dua dari mereka bahkan jatuh ke puntung mereka. Alis Zhao Feng berkerut, sikap dan karakteristik dari para pelaut yang dia pilih tidak lemah, jadi seberapa terkenal adalah Tuan Husuo. Hanya namanya saja membuat mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Bagian samudera tanpa batas ini dapat dikatakan sebagai wilayahnya. Dia telah menjarah dekat 8 Desolate Mountain selama beberapa ratus tahun, dan terpisah dari 3 sekte, dia tidak takut untuk menjarah orang lain. Petik 2. Suara Lulan Zhishui gemetar. Pada saat ini, tekanan dari Great Origin Core Realm menjadi semakin kuat. Bersiaplah untuk bertarung. Zhao Feng melompat ke dek, dan bendera hitam muncul di tangannya. Ahli Great Origin Core Realm. The Scarlet Moon Patriarch hanya pada tingkat itu. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal berkata dengan getir. Secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Patriark, dan tekanan dari Dewa Husu hanya sedikit lebih lemah daripada Patriark Moon Scarlet. Di udara, Tuan Hu, biarkan aku turun dan menyingkirkan mereka. Raksasa hitam lapis baja melambaikan kapak hitam dan mengungkapkan ekspresi yang mengerikan. Dalam hal kekuatan tempur, dia bahkan sedikit lebih kuat daripada Blue Lightning Pirate. Tidak, Dewa Husu berbicara, Anda dapat membunuh orang lain, tetapi Zhao Feng harus ditangkap hidup-hidup. Berpikir tentang reward itu 3 sekte menawarkan, bahkan Dewa Husu tanpa emosi tidak bisa menekan kegembiraannya. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, 2 sosok angka menerobos permukaan air. Zhao Feng, kamu sangat berani. Saya terkejut Anda berani keluar. Petik 2. Dewa Husu sedikit terkejut. Ketiga perompak itu berpikir bahwa itu Zhao Feng akan terlalu takut untuk keluar dan bersembunyi di lautan. Kamu memang pantas menjadi pemimpin dari aliansi bajak laut. Saya berlari sejauh ini dan Anda masih berhasil mengejar ketinggalan. Petik 2. Zhao Feng melambaikan bendera hitamnya dan pura-pura sangat terkejut. Kenyataannya, meskipun dia masih tidak tahu bagaimana mereka menangkapnya, satu hal yang pasti, sekali Real Core Realm mulai menatapmu, akan sulit untuk melarikan diri. Hahaha. Saya adalah Kapten Blue Sky CC Ship dan telah bersamanya selama lebih dari 200 tahun dan secara pribadi memperbaikinya berkali-kali. Kami sudah terhubung. Petik 2.
Blue Lightning Pirate tertawa, dan Dewa Husu menganggukkan kepalanya. Ketika sebuah kapal mencapai tingkat tertentu, itu akan membentuk roh yang lemah dan memiliki hubungan misterius dengan pemiliknya selama mereka tidak terlalu jauh. Jadi itu alasannya, Zhao Feng akhirnya mengerti. Ini bukan rahasia, itu hanya pengetahuan umum. Raksasa hitam lapis baja itu berkata dengan jijik. Pengetahuan umum, Zhao Feng dan pemimpin skeletal pemimpin saling memandang dengan ekspresi jelek. Mereka tidak sangat berpengalaman, dan ini adalah pertama kalinya Zhao Feng bahkan memasuki dunia luar. Sepertinya mereka kalah karena pengetahuan umum. Bajak laut petir biru ini harus mati. Niat membunuh melonjak di hati Zhao Feng. Karena dia tahu alasannya sekarang, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Sua, 60 mayat hantu terkutuk langsung muncul dan membentuk kabut hitam tebal dan tebal. Ledakan, ledakan, Zhao Feng melambaikan bendera hitam, dan kekuatan kutukan menyapu ke arah tiga penguasa. Hanya dalam waktu singkat, segala sesuatu dalam beberapa mil adalah mil ditelan oleh Ghost Course Curse Array. 9 tusukan yin tulang mati. Pemimpin divisi skeletal mengertakkan gigi dan menyalurkan senjata kelas bumi, mengirimkan lonjakan perak gelap besar ke arah tiga musuh dengan bantuan Ghost Course Curse Array. Dewa Husu sedikit terkejut. The Blue Lightning Pirate dan raksasa hitam lapis baja di sebelahnya langsung dipaksa untuk bertahan. Kekuatan Ghost Course Curse Array melebihi harapan mereka, dan kekuatan kutukan mengikis mereka dari setiap sudut. Bahkan Sovereigns merasa itu merepotkan. 9 tusukan yin tulang mati juga cukup kuat setelah dilengkapi dengan kekuatan Ghost Course Curse Array. Bocah ini sebenarnya memiliki banyak trik. The Blue Lightning Pirate belum pulih, dan esensi darahnya terus-menerus dilahap. Setelah hanya beberapa pertukaran, Blue Lightning Pirate dan raksasa lapis baja hitam ditempatkan di pertahanan. Hanya Dewa Husu dengan Great Origin Core Modern kultivasi yang berdiri tak bergerak. Sebuah lapisan cahaya berwarna hijau dan darah mengelilinginya, mengusir kekuatan kutukan yang mendekatinya. Adegan itu membuat hati Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal merasa serius. Aku akan melakukannya, suara serak Dewa Husu terdengar. Sua, The Blue Lightning Pirate dan raksasa lapis baja hitam mengungkapkan penampilan gembira dan mundur, meninggalkan ruang baginya. Istirahat, Dewa Husu melambaikan telapak tangannya. Segala sesuatu dalam jarak beberapa belas mil tertutup oleh cahaya hijau dan darah. Bahkan ruang dan langit bumi Yuan Qi mulai berubah. Dewa Husu seperti Dewa of Heaven and Earth, dan dia sepertinya bisa mengubah matahari dan bulan di sekitarnya. Daerah itu tampak seperti terguncang oleh binatang buas ketika mulai bergetar. Dalam instan ini, baik Zhao Feng dan divisi skeletal pemimpin merasa seperti semut yang berperang melawan seluruh alam semesta. Retak, seluruh alam semesta, retak, kekuatan kutukan itu didorong kembali, dan kabut dari Ghost Course Curse Array langsung pecah. Sungguh serangan yang mengerikan. Darah Zhao Feng bergejolak saat sebagian kecil dari serangan menghantamnya. Kalian yang menahan bocah itu. Saya akan membunuh kerangka terlebih dahulu. Petik 2. Tuan Husu sangat berhati-hati. Dia takut secara tidak sengaja melukai Zhao Feng. Hadiah yang ditawarkan oleh ketiga sekte itu menariknya, dan mereka menginginkannya hidup. Brat, kamu mungkin bahkan tidak tahu betapa menakutkannya musuhmu. The Blue Lightning Pirate mengejek. Hehe, bocah ini bahkan berani menantang Great Origin Core Realm. Petik 2. Senyum pria berjubah hitam itu penuh penghinaan dan ejekan. Pada saat ini, sejak Ghost Course Curse Array hancur berantakan oleh Dewa Husu, Zhao Feng kehilangan sebagian besar perlindungannya. Zhao Feng tidak cocok untuk dua tahap awal Small Origin Core Realms meskipun dia memiliki senjata kelas bumi. Untungnya, tiga penguasa semua takut secara tidak sengaja membunuh Zhao Feng, jadi mereka tidak pergi habis-habisan. Ledakan besar datang dari sisi lain. Zhao Feng, selamatkan aku. Pemimpin divisi skeletal berteriak saat dua naga berwarna hijau dan darah muncul. Retak mulai muncul di tulang-tulang pemimpin divisi skeletal. Zhao Feng terkejut. Dia tidak berpikir bahwa itu pemimpin divisi skeletal akan kalah begitu cepat. Setelah 9 tulang yin mematikan bergabung ke dalam tubuhnya, divisi pertahanan pemimpin meningkat secara dramatis, dan itu bisa mengambil serangan dari Sovereigns normal secara langsung. Selanjutnya, ia dikultivasikan Dao of Bone Strengthening. Jika itu adalah Sovereign normal di tempatnya, tubuh mereka pasti sudah hancur. Retak, tubuh divisi-divisi skeletal akan hancur. Sepertinya saya tidak bisa menahan lagi. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa berurusan dengan dua penguasa ini mengulur-ulurnya.
Buka, ekspresi Zhao Feng sedikit suram saat mata dan rambutnya membiru. Di laut tanpa batas, baik Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal putus asa. Kekuatan dewa khusus sepertinya mampu mengubah langit dan bumi di sekitarnya. Zhao Feng, selamatkan aku. Pemimpin divisi skeletal akan runtuh di depan kekuatan dewa khusus saat meraung menuju Zhao Feng. Harapan terakhirnya bersamanya. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Bocah itu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Petik 2. Dewa Husu mengejek saat dia membeku pemimpin divisi skeletal di udara. Kenyataannya, situasi Zhao Feng tidak jauh lebih baik. Jika bukan karena fakta bahwa itu mereka ingin menangkap Zhao Feng hidup-hidup, serangan dari dua penguasa tidak akan begitu lemah. Warna rambut dan mata bocah ini. Petik 2. Raksasa hitam lapis baja itu terkejut. Rambut dan mata kiri pemuda di depannya mulai membiru. Hehe. Garis mata-mata, The Blue Lightning Pirate tersenyum dengan main-main dan tidak memasukkannya ke hati. Pada saat ini, Zhao Feng telah kehilangan perlindungan dari Ghost Curse Array, dia tidak lagi menjadi ancaman bagi dua tahap awal Small Origin Core Realms. Aku akan membunuhmu dulu. Gelombang energi mengejutkan melintas mata kiri Zhao Feng, dan aura ungu melintas di matanya. Mata kirinya telah mengunci ke Blue Lightning Pirate. Void Space Eye Slash. Sebuah riak kekuatan mata darah tersembunyi diperpanjang di seluruh tubuh Blue Lightning Pirate, dan pusaran air tampaknya muncul di tengah-tengah kekuatan ini. Sebuah pisau tajam langsung memotong hati Blue Lightning Pirate. Darah berceceran, dan kemudian pisau itu terus menghancurkan sisa kekuatan hidup di dalam tubuh Blue Lightning Pirate. Tubuh Blue Lightning Pirate berhenti bergerak, dan kebingungan dan ketakutan muncul di matanya. Celepuk. Tubuhnya yang bernoda darah jatuh dari udara dan masuk ke lautan. Saat dia meninggal, senyum kemenangan masih membeku di wajahnya. Nomor 7. Raksasa hitam lapis baja itu melolong, tetapi pada saat yang sama, matanya penuh dengan kecemasan, kemarahan, dan semacam ketakutan akan hal yang tidak diketahui saat dia melihat Zhao Feng. Bagaimana Blue Lightning Pirate mati? Dia bahkan tidak tahu. Semua gergaji raksasa hitam lapis baja adalah bahwa itu Zhao Feng hanya melihat Blue Lightning Pirate, seorang kultivator di tahap akhir Small Origin Core Realm, dan dia dibunuh oleh pisau yang muncul dari udara tipis. Apa yang sedang terjadi? Dewa Husu berhenti sesaat ketika dia memaksa pemimpin divisi skeletal ke sudut mati. Melihat kematian Blue Lightning Pirate, jantungnya melonjak. Bocah, teknik rahasia apa yang kamu gunakan untuk membunuh nomor 7? Raksasa hitam lapis baja itu dikuasai oleh rasa takut dan kebencian saat dia mengayunkan kapak hitamnya dengan liar di Zhao Feng. Void Space Eye Slash. Ekspresi Zhao Feng dingin. Sebuah pisau menebas tubuh raksasa hitam lapis baja itu. Kamu, raksasa hitam lapis baja itu berjuang, dan matanya penuh ketakutan dan pertanyaan. Armor saya adalah bagian dari senjata kelas bumi dan dapat memblokir serangan Sovereigns normal secara langsung. Pikiran raksasa lapis baja hitam itu penuh dengan kekacauan sebelum dia meninggal. Dia masih tidak menyadari bahwa itu serangan terkuat Zhao Feng. Void Space Eye Slash, menggunakan hukum ruang untuk muncul secara langsung di dalam tubuh lawan. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan seseorang di luar, itu benar-benar tidak berguna, hati adalah organ penting, dan itu tidak bisa menahan aura kehancuran. Celepuk, Life Force dalam tubuh raksasa Black Armored dihancurkan, dan dia dengan cepat mengikuti jejak Blue Lightning Pirate. Dalam sekejap mata, dua penguasa memiliki BN langsung terbunuh. Dewa Husu mengambil nafas dingin. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh dua Core Origin Core Small tahap akhir seketika. Pada saat ini, wajah Dewa Husu ditutupi dengan kekhawatiran saat ia melepaskan tekanan pada pemimpin divisi skeletal. Di dalam kapal, Lulan Zishui dan perusahaan memiliki mulut terbuka, Mereka bahkan tidak percaya apa yang terjadi. Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah membunuh dua penguasa. Apa jenis garis mata adalah? Lulan Zishui tidak bisa menahan rasa terkejut di hatinya, tetapi dia segera mengungkapkan senyum. Dia akhirnya menyadari mengapa pemimpin divisi skeletal adalah budak Zhao Feng. Bagaimana mungkin seseorang dengan karunia dari ketiga sekte itu sederhana? Sebuah pikiran terlintas di benak Dewa Husu sebelum dia tiba-tiba merasakan sensasi yang berbahaya. Void Space Eye Slash. Serangan mata darah Zhao Feng terkuat digunakan sekali lagi. Tidak baik, indera yang kuat dari Dewa Husu merasakan gangguan di luar angkasa. Teknik gerakan spasial tidak memanfaatkan hukum ruang angkasa dengan benar, itu lebih mengandalkan kemampuan mata spiritual dewa. Oleh karena itu, pergerakan di ruang angkasa lebih sembunyi dari biasanya.
Menghindari. Namun, pada akhir hari, Dewa Husu masih seorang ahli Grid Origin Core Realm, dia meninggalkan bayangan di belakang saat dia menghindar. Suara mendesing. Darah berceceran, Dewa Husu tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan itu. Dia tidak suka Grandmaster Yin Kong yang mengkhususkan diri dalam hukum ruang angkasa. Ark, Dewa Husu meraung ketika lubang berdarah kecil muncul di dadanya. Bocah, kamu, wajah Dewa Husu pucat pasi. Hatinya tergores oleh Void Space Eye Slash, dan aura kehancuran sangat intens. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan menggunakan kekuatan sejati untuk melindungi jantungnya. Namun, Void Space Eye Slash adalah serangan spasial, sehingga muncul langsung dari dalam hatinya. Oleh karena itu, metode pertahanan Dewa Husu hanya mengurangi kerusakan yang ditangani alih-alih sepenuhnya memblokirnya. Masih ada satu lagi yang tersisa. Zhao Feng menggertakkan giginya dan mengedarkan kekuatan mata darahnya yang tersisa dengan kegilaan. Dia tampak sangat ingin membunuh Dewa Husu, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri dalam prosesnya. Brat, hentikan. Dewa Husu melompat ketakutan dan dengan paksa menekan lukanya. Kiyu, cahaya hijau dan darah berwarna menyala melintasi samudera tanpa batas. Karena fakta bahwa itu perlawanan di lautan tanpa batas sangat lemah, kecepatan terbang seseorang bisa mencapai kecepatan yang mengerikan. Dia kabur, hahaha. Bahkan Dewa Husu yang agung harus melarikan diri. Petik 2. Orang-orang di dalam kapal pecah menjadi kekacauan, dan mata Lulan Zhishui mulai robek. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan kebahagiaannya. Kapten, jika kamu menyerang sekali lagi dan membunuh Dewa Husu, namamu akan dikenal di samudera tanpa batas. Bahkan hanya melukai Dewa Husu akan membuat namanya dikenal. Semua orang berdiskusi dengan kekaguman. Di atas lautan. Zhao Feng menghela napas panjang saat keringat dingin muncul di dahinya. Kenyataannya, bahkan jika dia berhasil menggunakan Void Space Eye Slash keempat, itu mungkin berbahaya untuk kesehatannya. Oleh karena itu, Zhao Feng hanya berpura-pura bahwa itu dia akan melakukan segalanya untuk menang. Zhao Feng tahu bahwa itu, jika Dewa Husu tidak menyembuhkan lukanya tepat waktu, dia akan kehilangan nyawanya, yang berarti dia tidak ingin bentrok dengan Zhao Feng secara langsung. Tebakan Zhao Feng benar, Dewa Husu tidak ingin bermain dengan hidupnya sendiri, dan dia harus menyembuhkan dirinya sendiri. Pemimpin divisi skeletal, Zhao Feng menempatkan Ghost Curse Array pergi, dan dia menempatkan leader divisi skeletal ke dalam 10,000 Ghost Pearl. Dalam 10.000 hantu Pearl, tubuh pemimpin divisi skeletal retak, dan beberapa tempat rusak. Untungnya, itu kembali ke dalam 10,000 Ghost Pearl, memungkinkan kultivasi dan kecepatan pemulihannya melampaui dunia luar. Ayo pergi. Zhao Feng melompat ke Blue Sea Skyship. Gulu, kapal sekali lagi terjun ke kedalaman samudera dan menuju kepulauan Seribu mengalir. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng duduk dan fokus untuk memulihkan diri. Pada saat yang sama, dia memeriksa 60 mayat hantu terkutuk. Mereka sedikit rusak, jadi mereka butuh waktu untuk memulihkan diri. Untunglah bahwa itu 10,000 Ghost Pearl membantu eksistensi jenis Yin dan mati. Bahkan jika mereka tidak mau, apapun dalam 10.000 hantu Pearl akan menjadi lebih kuat. The Ghost Curse Array mengubah semua mayat hantu terkutuk menjadi satu kesatuan, dan setiap mayat mengambil jumlah tekanan yang sama. Zhao Feng menyadari bahwa itu bahkan yang paling terluka parah hanya kehilangan lengan atau kaki, yang tidak sulit diperbaiki. Di samudera tanpa batas, kecepatan Blue Sea Skyship telah mencapai batasnya karena terus menarik lebih jauh dari 8 Desolate Mountain. Mata kiri Zhao Feng telah menjadi hitam lagi. Kami akhirnya lolos dari bahaya, tapi Zhao Feng tahu bahwa itu ancaman dari 3 sekte semakin mengecil, tetapi pada saat yang sama, gelombang kegelisahan datang dari lubuk hatinya. Aura kematian melonjak sekali lagi. Saat dia menggunakan Void Space Eye Slash, aura Deat beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng, sebaiknya jika Anda tidak menggunakan garis mata Anda. Setiap kali Anda melakukannya, itu akan memperkuat hubungan antara Anda dan Kaisar Kematian. Petik 2. Peringatan Purple Saint Partial Spirit bergema di benaknya. Berpikir sampai di sana, Zhao Feng menghela nafas. Dia tidak ingin menggunakan mata spiritual dewanya jika dia tidak perlu. Di tempat yang jauh dan jauh di samudera tanpa batas. Mata Dewa ke-9, kamu akhirnya muncul. Suara misterius terdengar di seluruh dimensi jiwa, dan itu mewakili kehendak kematian. Segera sesudahnya, Bridge of Death. Sebuah niat kematian yang mengejutkan membakar seluruh langit dan bumi saat melewati samudera tanpa batas. Pada saat itu,
segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil jatuh ke dalam kegelapan. Hanya beberapa makhluk kuat yang bisa merasakan gangguan ini. Di dalam kegelapan, seekor burung hitam berdecit di depan istana kematian kuno. Kaisar kematian mengirim untuk 4 deat spirit dewas dan 36 deat guard. Kaisar kematian mengirim untuk 4 deat spirit dewas dan 36 deat guard. Seekor burung hantu yin hitam berdecit di depan sebuah istana kematian kuno. Pada saat yang sama, aura kematian meredup. Jembatan kematian. Guru sebenarnya menggunakan teknik rahasia jarak jauh untuk mengirim surat wasiatnya ke Chang'otian. Petik 2. Seorang pemuda pria yang hangat terdengar. Seorang pria jangkung dan pendek sedang berjalan menuju istana. Laki-laki itu adalah pemuda yang hangat yang berdiri di depan istana kematian yang suram. Sosok lainnya adalah seorang gadis 8 atau 9 tahun. Wajah gadis kecil itu seputih salju, tetapi yang lebih luar biasa adalah dia tidak memiliki kultivasi. Matanya juga putih pucat. Di depan istana kuno, pemuda yang hangat dan gadis kecil bermata putih yang berdiri bersama membuat adegan semakin aneh. Tuan, sangat lelah. Gadis bermata putih itu memandang ke arah kedalaman istana kuno. Istana kuno memiliki aura kematian yang kuat yang menghalangi semua jenis energi dan perasaan mental. Lelah. Tentu saja, pemuda yang hangat tersenyum dan sepertinya tidak sabar. Anda belum lama berada di dunia luar, jadi Anda tidak tahu seberapa besar Samudra Chang. Masing-masing dari 3 lahan suci spiritual mengendalikan ratusan zona pulau, dan masing-masing zona pulau ini memiliki lusinan pulau seperti apa yang disebut 9 takdir benua. Petik 2. Gadis kecil bermata putih memandang pemuda yang cerah dan hangat, hanya setengah mengerti apa yang dia katakan. Aku lupa bahwa itu kamu bahkan tidak tahu apa itu realm konsolidasi, realm ascended, dan real spirit realm. Pemuda yang hangat merasa sedikit canggung. Gadis kecil di depannya seperti selembar kertas putih kosong yang tidak tahu apa-apa. Beberapa saat kemudian, gelombang aura gelap yang kuat mendekati istana kuno. Masing-masing aura ini 2 kali lebih kuat dari Dewa Husu atau 8 Desolate Sovereign Dewa. Sejumlah kecil dari mereka bahkan lebih kuat dari 3 Realm Void Dewa di luar Purple Saint Ruins. Itu aneh. Mengapa Tuan memanggil keempat Dewa Spirit Deat dan 36 Deat Guard sekaligus? Petik 2. Pemuda yang hangat bergumam. Semakin banyak tokoh mulai berkumpul di depan istana kuno dan, dalam 1 jam, keempat Deat Spirit Dewas dan 36 Deat Guard dikumpulkan. 4 Deat Spirit Dewas berdiri di depan dan seperti lampu bercahaya. Tidak ada yang bisa melihat mereka dengan jelas. Paling-paling, orang hanya bisa mengatakan mereka terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Di belakang keempat Deat Spirit Dewas adalah 36 Deat Guard. Masing-masing dari 36 Deat Guard memiliki jubah hitam dan tanpa emosi. Gadis bermata putih itu tertawa ketika melihat makhluk kuat ini. Pemuda yang hangat meraih lengannya dan berbicara dengan nada rendah, Junior Martial Sister, keempat Deat Spirit Dewas semuanya Void Dewa Realms, dan 36 Deat Guard adalah elit di antara Great Origin Core Realm. Normal Great Origin Core Realms dibantai seperti bayi di tangan mereka. Petik 2. Ekspresi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di Chang'otian akan berubah ketika mereka berbicara tentang 4 Deat Spirit Dewas dan 36 Deat Guard di bawah Kaisar Kematian. Keempat Deat Spirit Dewas dan 36 Deat Guard telah menghancurkan beberapa sekte bintang 2 sebelumnya. Sebuah sekte bintang 2, Junior Martial Sister, apakah kamu tidak takut? Petik 2. Pemuda yang hangat bergumam untuk waktu yang lama. Gadis kecil itu terus tertawa. Mungkin di matanya, dia bahkan tidak tahu bagaimana pasukan di peringkat. Menghela nafas. Pemuda yang hangat menghela nafas. Dia berbicara begitu lama, tetapi semua yang dia katakan sama sekali tidak berguna. Gadis kecil bermata putih itu mulai bernyanyi dan melompat di sekitar 4 Deat Spirit Dewas. Berhenti. Pemuda yang hangat melompat ketakutan. Mereka adalah 4 Void Dewa Realm Kings, bagaimana dia bisa begitu tidak sopan? Gadis kecil ini pastilah murid yang dibawa oleh kaisar baru-baru ini. Suara yang buram dan bergema terdengar di antara 4 Dewa Spirit Deat. Sangat aneh. Setelah kaisar membawanya sebagai muridnya, dia tidak mengajarinya sama sekali. Dia masih di konsolidasi realem, dan itu setelah makan pil suci. Petik 2. 4 Deat Spirit Dewas menatap gadis kecil bermata putih itu dan berdiskusi secara pribadi. Jika itu adalah gadis normal yang berani melompat-lompat dan mengganggu realem Void Dewa ini, mereka akan mendekati kematian. Namun, gadis kecil ini adalah murid kaisar.
Silahkan masuk. Suara lemah terdengar dari dalam istana kuno. Namun, meskipun itu lemah, itu menyebabkan hati keempat dewa spirit deat bergetar. Beberapa saat kemudian, salam, guru, salam, kaisar kematian. Semua orang memasuki istana, termasuk pemuda dan gadis kecil. Sebuah tahta hitam melayang di udara di dalam kedalaman istana kuno, dan sosok tinggi, buram duduk di singgasana. Hanya mahkota emas gelap yang bisa dilihat. Tidak ada yang hadir, termasuk 4 deat spirit dewas, bisa melihat wajah kaisar kematian dengan mata telanjang mereka. Keke, Tuan, bisakah saudara bela diri senior dan saya pergi keluar dan bermain? Petik 2. Mata kecil bermata putih itu tertawa saat dia menatap kaisar kematian. Pemuda yang hangat tidak bisa membantu tetapi berkeringat untuknya. Tuan mereka adalah kaisar kematian, mimpi buruk banyak orang. Bahkan sebagai muridnya, dia takut. Bahkan keempat dewa spirit deat itu hormat. Bailin, keinginanmu akan diberikan segera, tapi selain bermain, kamu harus membantu Third Martial Brothermu dengan misi. Suara dari tahta itu luar biasa hangat dan sepertinya bermain dengannya. Ekspresi dari 4 deat spirit dewas menjadi aneh. Di mata mereka, kaisar kematian tidak pernah seperti ini sebelumnya. Kaisar, maksudmu kita butuh bantuannya dalam misi ini? Salah satu deat spirit dewas tidak mengerti. Mungkin. Suara lemah kaisar maut sepertinya juga tidak yakin. Gadis kecil bermata putih itu adalah eksistensi yang unik, dan bahkan dia tidak tahu beberapa kekuatannya. Tuan, kenapa kamu menggunakan jembatan kematian untuk memanggil kita semua? Misi macam apa itu? Petik 2. Pemuda yang hangat itu bertanya. Mendengar itu, semua aura kuat menunggu jawabannya. Zeze, apakah kita akan menghancurkan sekte bintang 2 lainnya? Atau menyerang semacam warisan kuno? Petik 2. Banyak orang menduga, misi ini cukup unik. Saya ingin Anda menangkap seseorang yang hidup, tetapi jika Anda tidak bisa, setidaknya pastikan jenazahnya utuh. Petik 2. Kaisar kematian membalas, tangkap seseorang yang hidup. 4 dewa spirit deat saling memandang. Orang macam apa yang membutuhkan keempat dewa spirit dewas? Karena fakta bahwa itu saya menggunakan jembatan kematian, saya akan tidur selama beberapa tahun untuk pulih. Itu sebabnya saya membutuhkan Anda semua untuk melakukan ini. Orang ini unik dan memiliki potensi tak terbatas. Jangan meremehkannya. Petik 2. Kaisar Maut memperingatkan, bolehkah saya bertanya di mana orang itu? Pemuda yang hangat itu bertanya, itu masalah terbesar, orang itu pasti akan bersembunyi, tapi untungnya, dia mengungkapkan beberapa jejak belum lama ini, sehingga membuatku menggunakan Bridge of Death untuk mengkonfirmasi lokasi umumnya. Petik 2. Ketika Kaisar Kematian berbicara di sana, peta Laut Chang muncul. The Chang Ocean memiliki 3 lahan suci spiritual utama. Tanah suci bela diri sejati, tanah impian mengambang, tanah suci 10.000 hutan. Mata pemuda yang hangat menatap ketiga tempat itu dengan kekaguman dan harapan. 3 lahan suci spiritual itu rupanya satu-satunya tempat di Laut Chang di mana ada sekte bintang 3. Bahkan Kaisar Kematian menghormati ketiga lahan suci spiritual. Area yang Anda cari adalah di arah tenggara dari tanah suci bela diri sejati, dalam lusinan zona pulau ini. Kaisar Kematian menunjuk ke arah area yang sangat kecil. Puluhan zona pulau ini bahkan tidak 1/100 dari Chang Ocean, tetapi alis dari keempat deat spirit dewas dan pemuda yang hangat masih berkerut. Setiap zona pulau sangat besar dan memiliki kota-kota yang mirip dengan 8 gunung desolate di sekitarnya. Selanjutnya, tanah yang sebenarnya hanya setitik dibandingkan dengan lautan. Jarak antara masing-masing zona sangat besar. Dari situ, orang dapat melihat bahwa itu menghitung posisi Zhao Feng akan sangat sulit. Area ini cukup besar. Kaisar Kematian setuju sebelum berbicara lagi, namun, masing-masing dari Anda memiliki token kematian yang unik. Meskipun orang itu telah menekan aura ke minimumnya, kamu masih akan bisa merasakannya selama kamu berada di dekatnya. Petik 2. Jadi begitulah, semua orang mengerti. Dengan token of death mereka bisa merasakan orang itu dalam kisaran tertentu, sehingga mengurangi kesulitan sebanyak 100 kali. Setidaknya itu tidak akan mencoba menemukan jarum di laut. Berangkat hari ini, Kaisar Kematian berbicara tentang beberapa hal lain sebelum memutuskan. Huang, gerbang istana kuno ditutup. 4 deat spirit dewas memimpin pengawal kematian dan terbang menjauh. Di antara mereka adalah anak muda yang hangat dan gadis kecil bermata putih. Keempat deat spirit dewas tidak mengerti mengapa Kaisar Kematian akan mengirim gadis kecil ini, yang tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali, untuk membantu mereka.
Hanya mereka yang memiliki mata dewa yang bisa melawan mata dewa. Sebuah pusaran hitam muncul di mata Kaisar Kematian saat gerbang istana kuno dibanting menutup. Di laut tanpa batas, di sekitar tepi kepulauan Tianlu, Blue Sea Sky kapal petualangan semakin jauh dari 8 Desolate Mountain. Di dalam kabin kapten, peng, 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 peng. Mata kiri Zhao Feng mulai berdebar peringatan. Aura dari Eye of Death di dalam mata kirinya melonjak. Zhao Feng merasa bahwa itu tekanan dan bahaya di dalam jiwanya telah menjadi lebih jelas, dan dia hanya bisa menghela nafas. Jika dia tidak menggunakan Void Space Eye Slash, dia tidak akan pernah merasakan oleh Kaisar Kematian. Bisa dibayangkan bahwa itu Kaisar Kematian pasti telah mencoba untuk melacak Zhao Feng segera. Namun, Zhao Feng tidak menyesali keputusannya. Tanpa menggunakan serangan terkuatnya, pemimpin divisi skeletal dan dia tidak melawan Dewa Husu. Pemimpin divisi skeletal, Zhao Feng memeriksa divisi cedera pemimpin dalam 10.000 hantu mutiara. Banyak tulangnya patah, dan retakan telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Untungnya, guru menyelamatkan saya tepat waktu, jadi saya hanya terluka secara fisik. Yayasan dan inti saya aman. Sekarang 9 tulang yin mematikan telah bergabung denganku, aku bisa pulih dalam waktu 2 bulan di dalam 10.000 hantu mutiara. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal berkata dengan penuh syukur. Zhao Feng mengangguk. Untungnya, pemimpin divisi skeletal dikultivasikan Dao of Bone Strengthening, jadi itu sangat sulit. Jika itu adalah sovereign yang normal di tempat pemimpin divisi skeletal, mereka bahkan tidak akan mampu bertahan setengahnya selama itu terjadi. Dalam sekejap mata, 2 atau 3 bulan berlalu. Zhao Feng menghabiskan sebagian besar waktunya di kultivasi. Itulah salah satu manfaat memiliki kapal. Selama perjalanan, seseorang bisa menghabiskan waktu mereka berkultivasi bukannya terbang. Zhishui, di mana kita? Suara Zhao Feng terdengar di pikiran Lulan Zhishui. Kapten, Lulan Zhishui membungkuk ke arah kabin kapten. Kapten adalah pemimpin kapal, dan sejak Zhao Feng melukai Dewa Husu, semua pelaut bersyukur dan ingin tahu tentang kapten. Di mana kita? Zhao Feng bertanya sekali lagi. Dia telah menghabiskan beberapa bulan terakhir berkultivasi dan tidak memperhatikan dunia luar. Kapten, kita baru saja memasuki batas luar kepulauan Seribu Mengalir. Lulan Zhishui berkata, baru saja memasuki batas luar. Alis Zhao Feng berkerut. Mereka menghabiskan 2 atau 3 bulan hanya untuk keluar dari kepulauan Tianlu dan memasuki kepulauan Seribu Mengalir. Mereka jauh lebih lambat dari yang diharapkannya. Jika mereka melanjutkan pada tingkat ini, siapa yang tahu kapan mereka akan mencapai wilayah tanah impian terapung. Zhao Feng melihat peta Chang Ocean. Chang Ocean memiliki 3 lahan suci spiritual yang besar, dan mereka saat ini berada di wilayah tanah suci bela diri sejati. Benua bunga Azure adalah milik Kepulauan Azure, yang berada di wilayah zona Pulau Tianlu. The Tianlu Island Zone dan Tousan Flowing Island Zone berada di dalam wilayah True Martial Secret Land. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, Tanah Suci Bela Diri Sejati mengendalikan beberapa ratus zona seperti zona Pulau Tianlu. Dari ini, orang bisa melihat seberapa jauh itu dari satu tanah suci spiritual ke yang lain. Kapten, karena kami telah bersembunyi di kedalaman lautan, kecepatan kami jauh lebih lambat. Perbedaannya bisa sampai 10 kali. Di atas itu, kami telah berkeliling dengan binatang yang kuat. Kapal sudah diserang berkali-kali. Petik 2. Lulan Zhishui menjelaskan. Mendengar itu, Zhao Feng mulai berpikir. Resistensi di dalam lautan lebih besar dari yang dia duga, dan mereka harus sering pergi keluar dari jalan mereka. Untungnya, Blue Sea Sky kapal petir adalah salah satu kapal terbaik sekitar 8 Desolate Mountain. Pertahanan-pertahanannya bisa mengambil beberapa hits dari sovereign normal, dan itu sangat tersembunyi. Tetapi bahkan pada saat itu, tidak mungkin kapal Blue Sea Sky dapat melakukan perjalanan dengan bebas di lautan. Ada lebih dari sekedar beberapa binatang di lautan yang telah mencapai asal inti realem. Permukaan kapal telah rusak hingga berbagai derajat. Jika ini terus berlanjut, kecepatannya akan berkurang dan keselamatan para pelaut akan terancam. Petik 2. Lulan Zhishui melaporkan, lalu bagaimana saranmu? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggosok dahinya. Hal-hal tidak semudah yang dia pikirkan. Saya pikir kita harus terbang di udara sebagai gantinya. Hambatan udara jauh lebih kecil dari laut itu sendiri, dan kemungkinan bertemu makhluk jauh lebih rendah. Petik 2. Lulan Zhishui menyarankan, dan Zhao Feng harus mengakui bahwa itu dia telah memikirkannya secara logis. Namun, tidak, Zhao Feng segera menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Mengapa? Lulan Zhishui tidak mengerti. Apa yang dikatakannya sangat logis.
Sekarang mereka telah memasuki zona pulau baru, ancaman yang ditimbulkan oleh 3 sekte dan 8 Desolate Mountain jauh lebih kecil, jadi mereka harus dapat meningkatkan kecepatan mereka. Anda tidak perlu mempertanyakan mengapa. Adapun kerusakan pada kapal, coba perbaiki saja. Petik 2. Zhao Feng tidak menjelaskan, bahaya sesungguhnya yang mereka hadapi sekarang adalah Kaisar Kematian, bukan 3 sekte. Karena hubungan antara Kalajengking dan dia telah rusak, ketiga sekte tidak bisa merasakannya lagi. Namun, situasi dengan Kaisar Maut berbeda. Dia memiliki beberapa metode yang bisa merasakan aura di dalam tubuh Zhao Feng. Laut tanpa batas memiliki kemampuan untuk membatasi sense spiritual, itu adalah penghalang alami. Zhao Feng memiliki pikirannya sendiri. Antara kecepatan dan keamanan, Zhao Feng memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Pemimpin divisi skeletal, secuil kesadaran Zhao Feng memasuki 10.000 hantu mutiara. Setelah beberapa bulan ini, cedera leader telah pulih, dan lebih cepat dari yang diharapkan juga. Tidak hanya cedera tulang skeletal pemimpin yang disembuhkan, itu bisa fokus pada rencana 100 Course. Tuan, 75 mayat sekarang telah disempurnakan. Suara pemimpin divisi skeletal memiliki sedikit kegembiraan untuk itu, dan berita itu juga membuat Zhao Feng senang. 75. Garis finish perlahan mendekat. Setiap hantu-hantu terkutuk setidaknya di puncak True Dewa Rank, dan setelah melahap begitu banyak binatang dan esensi sovereign, kekuatan kutukan telah melampaui kutukan asli dari Forbidden Ground of A100 Graves. Forbidden Ground of 100 Graves hanyalah kebencian yang terbentuk dari membantai 100 True Dewa Ranks, sementara Zhao Feng's Ghost Course Curse Array telah menyerap esensi Sovereigns. Menurut pemimpin divisi skeletal, setelah Ghost Course Curse Array melahap 100 Sovereigns, kekuatannya akan meningkat dengan pesat. Teruskan, Zhao Feng mengangguk dan mengambil kembali kesadarannya. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng menutup matanya sekali lagi. Pemahamannya dan kultivasi terus meningkat selama 2 atau 3 bulan terakhir. Dia mendekati puncak peringkat dewa sejati, tetapi dia tidak akan bisa menerobos dalam waktu singkat. Lebih jauh lagi, akan sulit bagi kultivasi untuk menerobos di lautan tanpa batas di mana tidak ada banyak surga bumi Yuanqi. Ayo pergi ke tempat itu, pikir Zhao Feng. Sua. Kesadarannya memasuki dimensi mata kirinya. Di dalam, danau itu meluas menjadi sekitar 27 meter. Di tengah danau ada pusaran air misterius. Aura kuno samar keluar pusaran misterius, dan Zhao Feng dengan hati-hati menempatkan kesadarannya ke dalamnya. Sua, pikiran Zhao Feng menjadi hitam dan, seperti terakhir kali, memasuki keadaan yang melamun. Real Dream kuno, Zhao Feng tiba di sebidang tanah yang sepi. Tanah ini sangat tua, tidak ada tanda-tanda konstruksi dimanapun, dan konstruksi di mana saja, dan hanya berdiri di sini membuat jiwa Zhao Feng merasa tertekan. Alam mimpi kuno ini sangat berbeda dari kenyataan. Semuanya sangat tua dan sederhana. Petik 2. Zhao Feng merasakan langit bumi Yuanqi di sini. Aura kuno yang dilepaskan dari dimensi mata kirinya berasal dari sini. Setiap setitik debu dan pasir mengandung kekuatan tak terduga. Terus, tubuh dan jiwa Zhao Feng menghadapi tekanan tanpa batas setiap saat. Setengah napas, 1 nafas, 2 napas. Zhao Feng menggunakan kemauannya untuk menghadapi tekanan. Dia ingat itu. Terakhir kali, dia hanya berhasil tinggal di sini selama 3 napas, tetapi kali ini, dia siap untuk menghadapi tekanan. Zhao Feng merasa tubuhnya berubah kesakitan. Tulangnya menjerit, dan darahnya menghadapi aura dunia ini. Semakin Zhao Feng melawan, semakin kuat kekuatan dari dunia kuno ini. Satu-satunya bagian dari tubuhnya yang tidak tertekan adalah mata roh dewanya. Ai spiritual dewa mengurangi tekanan dari dunia ini dan membuatnya sehingga Zhao Feng bukan orang luar. Jika tidak dia akan meledak dan mati bahkan jika dia 10 kali lebih kuat. 2 napas, 3 napas, 4 napas. Zhao Feng merasa bahwa itu tubuhnya mencapai batasnya. Akhirnya, dengan 4,5 napas, Zhao Feng tidak bisa melanjutkan lagi. Wah, Zhao Feng meludahkan mulut penuh darah dan pikirannya menjadi hitam. Sesaat sebelum dia menghilang, Zhao Feng menarik napas dari aura kuno. Di momen berikutnya, di kabin kapten, di kedalaman samudera tanpa batas. Sua, Zhao Feng membuka matanya dan menyeka darah dari bibirnya. Kerusakan dari alam mimpi kuno muncul dalam kenyataan juga. Dia mengalami ini terakhir kali juga. Zhao Feng tiba-tiba merasakan aura kuno di tubuhnya perlahan menyebar. Seperti yang terjadi, tubuh dan jiwanya disembuhkan. Kekuatan garis darah di tubuhnya tampaknya menjadi tanah yang menyerap kekeringan yang menyerap air setelah hujan.
Nafas terakhir yang dia ambil di alam mimpi kuno sekarang menyebar ke seluruh tubuhnya. Luar biasa, aura kuno ini memperkuat tubuh dan jiwanya. Ini, kerusakan yang diambil dalam alam mimpi kuno tercermin dalam kenyataan. Barang-barang di dalamnya juga bisa dibawa keluar. Petik 2. Pikiran Zhao Feng diledakkan. Meskipun Realm Dream kuno tampak sangat realistis, Zhao Feng hanya masuk dengan kesadarannya. Dari sudut pandangnya, itu pada dasarnya ilusi. Namun, hasilnya luar biasa. Zhao Feng menyadari bahwa itu alam mimpi kuno bukan hanya dunia energi mental yang sederhana. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan mulai menyerap sebagian dari aura kuno yang merembes keluar. Setelah semua, tubuh Zhao Feng tidak bisa sepenuhnya menyerap aura, jadi bagian yang tersisa diserap oleh kucing pencuri kecil. Miao miao, kucing pencuri kecil itu tampak sangat bersemangat setelah menyerap aura kuno. Aura ini sepertinya sangat membantu saya. Zhao Feng menutup matanya. Pertama, garis darahnya tampaknya telah dibersihkan dan diperkuat. Ini biasanya hanya terjadi ketika seseorang memiliki terobosan kualitatif. Sebagai contoh, dari Realm Ascended ke True Spirit Realm, status keberadaan seseorang akan berubah. Tubuh dan garis darahku telah menjadi lebih kuat. Zhao Feng dengan lembut menekan dan merasakan bahwa itu tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan yang paling jelas adalah kekuatan garis keturunannya. Aura garis darahnya lebih murni sekarang, dan bahkan memiliki tanda-tanda menelusuri kembali ke leluhurnya. Bo, riak air mengepung Zhao Feng dan energinya lebih murni dari sebelumnya. Aura dari era kuno, The Imperial Spear sedikit gemetar, dan rasa dingin yang disegel di dalamnya mulai bangkit. Zhao Feng sepertinya mendengar suara. Ini mungkin adalah roh senjata dalam senjata warisan bumi Great. Senjata kelas bumi hanya item di bawah surga Great, dan itu tidak jarang bagi mereka untuk memiliki roh. Tombak Imperial sedikit tidak lengkap, tetapi tampaknya telah pulih dan diperkuat sedikit sekarang. Zhao Feng menemukan bahwa itu tombak Imperial juga bisa menyerap gumpalan aura kuno dari alam mimpi kuno. Perubahan seperti itu membuat Zhao Feng terkejut dan gembira. Hanya nafas kecil dari Ancient Dream Realm yang memiliki banyak kegunaan. Kucing pencuri kecil, senjata kelas bumi miliknya, dan Zhao Feng sendiri semuanya mendapat manfaat darinya. 3 hari kemudian, luka Zhao Feng disembuhkan, dan dia memasuki alam mimpi kuno sekali lagi. Kali ini, Zhao Feng berhasil bertahan 5 napas, dan dalam 5 napas, Zhao Feng menyerap aura 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Zhao Feng mencoba yang terbaik untuk sepenuhnya menyerapnya. Aura ini meningkatkan atribut tubuhnya dan tampaknya mengubah keadaan keberadaannya. Kekuatan keturunannya juga menjadi lebih murni. Miao miao, kucing pencuri kecil duduk di Zhao Feng dan cepat menyerap aura dari alam mimpi kuno. Sumber roh sejati. Mata Zhao Feng bersinar saat dia membuat beberapa aura mimpi kuno-kuno memasuki sumber roh sejatinya. Dia sekali lagi terkejut. Ketika sumber roh sejatinya menyerap aura kuno, kekuatan angin petir Zhao Feng, termasuk Purple Destruction Lightning, telah dibersihkan dan menjadi lebih murni. Tentu saja, peningkatan ini sangat kecil dan hanya bisa dirasakan ketika seseorang fokus. Namun, Zhao Feng masih sangat gembira. Aura ini sangat efektif untuk semuanya. Seperti ini, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno 3 kali lagi, dan jumlah maksimum waktu yang dia lalui adalah 8 napas. Tentu saja, semakin lama dia tinggal, semakin serius luka-lukanya dan semakin lama dia harus pulih. 3 kali kemudian, tubuh dan garis darah Zhao Feng telah menguat secara dramatis. Dia merasa bahwa itu setiap inci dari tubuhnya mengandung kekuatan yang sangat besar, dan, hanya dalam waktu 1 bulan yang singkat, tubuhnya sebanding dengan beberapa penguasa. Sumber spirit sejatinya menjadi lebih murni juga. Jika ini terus berlanjut, aku akan bisa menerobos ke puncak peringkat dewa sejati segera. Zhao Feng penuh dengan harapan. Karena fakta bahwa itu tingkat energi mentalnya sudah mencapai tingkat sovereign, begitu dia mencapai puncak True Dewa Rank, dia akan langsung naik ke Core Realm setengah langkah. Blue Sisi Sky Ship melewati samudra seperti ikan. Boom, pada saat tertentu, aura yang besar dan kuat muncul di depan kapal. Tidak bagus, sepertinya ada binatang yang sangat kuat di depan kita. Lulan Zishui mengirim perintah kepada para pelaut di ruang kontrol, dan Zhao Feng juga terganggu. Aura di depan lebih kuat dari kebanyakan sovereigns, dan dari suara itu, sepertinya itu adalah hewan besar. Biar ku lihat. Zhao Feng membuka mata roh dewanya. Sebuah paus besar yang lebarnya beberapa mil muncul. Paus ini adalah hewan terbesar yang pernah dilihat Zhao Feng.
Hanya dengan memercikkan air ke sekelilingnya, itu bisa menciptakan gelombang selebar selusin mil yang dapat membanjiri kota-kota. Ini adalah salah satu hewan terbesar di lautan, paus laut tak terbatas. Lulan Zishui berseru dan wajahnya menjadi pucat saat melihat gambar yang dikirim Zhao Feng padanya. Ikan paus laut tak terbatas. Binatang legendaris. Rupanya, ketika sudah dewasa, kekuatan tempur setidaknya sebanding dengan Sovereign. Petik 2. Para pelaut di kapal terkejut dan cepat bekerja sama dengan Lulan Zishui. Sua, Zhao Feng menyegel kekuatan matanya sekali lagi dan ekspresinya menjadi serius. Paus laut yang tak terbatas itu terlalu besar, dan kekuatan hidupnya sangat kuat. Bahkan penguasa tidak bisa mengatasinya. Jalani saja, cepat. Lulan Zishui dan para pelaut mencoba sebaik mungkin untuk menghindari area tersebut. Boom, boom. Ikan paus itu melonjak dan tubuhnya menciptakan gedebuk dalam. Di depan ikan paus ini, Blue Lightning Sea Sky Ship hanyalah titik kecil. Peng, Blue Sea Sky Ship terlempar di lautan, dan semua orang di kapal kehilangan keseimbangan mereka. Pemimpin Divisi Skeletal, Zhao Feng meraung. Ya Tuan, pemimpin Divisi Skeletal muncul dan memblokir gelombang di depan mereka. Gelombang ini cukup untuk membunuh True Dewa Rangs yang normal, tetapi tulang-tulang dari divisi skeletal sangat sulit setelah bergabung dengan 9 tulang yin yang mematikan, jadi itu bisa memblokir serangan langsung dari Sovereigns. Atur formasi. Pemimpin divisi skeletal mengibarkan bendera hitam dan kekuatan kutukan mulai menyebar. Lebih dari 80 mayat hantu muncul di arwah hantu kuasa terkutuk, dan kekuatan kutukan itu telah mencapai tingkat yang meragukan. Dalam sekejap mata, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kekuatan kutukan berubah menjadi ular dan naga sepanjang 100 meter yang menyerang paus laut tak terbatas. Bahkan sesuatu yang sekuat paus laut tanpa batas memiliki kekuatan hidupnya yang habis karena terkikis oleh Ghost Course Curse Array. Paus laut tanpa batas meraung dan mengguncang lautan. Apa kekuatan hidup yang kuat itu? Bahkan Small Origin Core Realm yang normal tidak akan mampu menahan 10 napas melawan Ghost Course Curse Array. Petik 2. Zhao Feng tercengang. Paus laut tanpa batas sangat besar, dan kekuatan hidupnya tak terhitung kali lebih kuat dari Sovereign lainnya. Dalam hal kekuatan tempur, beberapa penguasa normal pasti tidak akan menjadi pasangannya. Boom. Pemimpin divisi skeletal menggunakan Ghost Course Curse Array terutama untuk melindungi kapal saat bertarung dengan paus laut tanpa batas. Pada awalnya, divisi skeletal pemimpin tidak memiliki keuntungan sama sekali, tetapi seiring waktu berlalu, daya hidup paus laut tak terbatas terus terkikis dan diserap oleh Ghost Course Curse Array. 1 jam kemudian, paus selebar beberapa mil itu adalah ikan paus dengan lebar beberapa mil sangat lemah dan tidak dapat melawan kembali pemimpin divisi skeletal. Makan blockhead besar ini jauh lebih baik daripada melahap beberapa Sovereigns. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal mengibarkan bendera hitam. Pada saat ini, darah mulai merembes keluar dari tubuh ikan paus yang sangat besar, dan tubuhnya menjadi kulit dan tulang. Ketika para pelaut di dalam kapal melihat ini, mereka merasakan kedinginan di tulang mereka. Ghost Course Curse Array telah mencapai level yang mengerikan. 82 mayat hantu terkutuk. Zhao Feng mengangguk. Boom, boom, boom. Tepat pada saat ini, raungan dan percikan besar terdengar satu demi satu. Mata spiritual Dewa Zhao Feng berkedut. Tidak baik. Pemimpin divisi skeletal merasakan gelombang besar aura, tidak ada yang lebih lemah dari paus di depan mereka. 1, 2, 3, hanya dalam waktu singkat, divisi skeletal leader merasakan hampir 10 paus laut tak terbatas, dan jumlah itu masih meningkat, menyebabkannya melompat ketakutan. Kita harus tahu bahwa itu kekuatan tempur masing-masing paus sebanding dengan alam inti-inti tahap akhir, dan mereka sangat sulit untuk dibunuh. Mundur, kami mungkin bertemu dengan segerombolan mereka. Petik 2. Seru Zhao Feng, pemimpin divisi skeletal tidak berani bertarung lagi. Itu segera menyingkirkan Ghost Course Curse Array. The Blue Lightning Sea Sky Ship melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepat saat dibebankan ke permukaan. Selama kita meninggalkan lautan, kita akan aman. Zhao Feng dan semua perusahaan tahu ini. Lautan adalah wilayah paus, dan Blue Lightning Sea Sky Ship dapat melakukan perjalanan lebih cepat di langit. Bam! The Blue Lightning Sea Sky Ship menerima serangan dari beberapa serangan. Lebih dari selusin tokoh besar mendekat di kapal kecil itu. Pada saat yang tepat, Blue Sea Sky Ship mengelak dari mulut beberapa paus dan berhasil masuk ke udara. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan.
Semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.